Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Nurlela dengan NIM 2101414225, kelas 4F PGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi presentasi. Baik, langsung saja. Yang pertama, persiapan presentasi. 1. Tentukan tujuan presentasi dengan jelas. Setiap presentasi pasti memiliki tujuan masing-masing. Tujuan inilah yang nantinya akan menentukan ke arah mana presenter harus membawakan presentasi. Bila presentasi bertujuan untuk memberikan informasi, maka presenter harus menyusun materi dengan informatif dan detail. Kedua, menentukan topik presentasi. Selanjutnya, presentasi perlu menentukan topik presentasi agar audiens tertarik. Pilihlah topik yang faktual dan tengah hangat menjadi perbincangan. Tak hanya itu, presentasi juga perlu menyesuaikan topik dengan kebutuhan audiens. Ketiga, membuat kerangka presentasi. Setelah menentukan topik, presenter perlu membuat kerangka presentasi. Membuat kerangka dapat dimulai dari pemetaan ide. Metode ini merupakan cara untuk menggambarkan gagasan utama yang nantinya akan dijelaskan dalam presentasi. Keempat itu, menyusun materi presentasi. Proses penyusunan materi presentasi merupakan pokok terpenting dalam persiapan sebelum presentasi. Dalam menyusun materi, pilihlah sumber yang terpercaya. Materi dapat disusun berdasarkan jurnal, buku, hasil penelitian, atau artikel dari internet. Sebaiknya susun materi presentasi dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Selain itu, perhatikan susunan presentasi mulai dari bagian membuka hingga penutup. Usahakan pembahasannya tidak tapi tetap detail dan informatif. 5. Kenali audiens. Jika materi presentasi sudah siap, kita presenter dapat memulai mengenali audiens. Dengan mengenali audiens, presenter bisa mengetahui cara penyajian, apa yang sesuai dan bagaimana cara mendekati audiens. Dengan mengenali audiens, presenter bisa mengetahui cara penyajian apa yang sesuai dan bagaimana cara mendekati audiens. Hal ini perlu diperhatikan karena audiens sifatnya berbeda-beda. Keenam, persiapkan peralatan presentasi. Setelah itu, presenter dapat mulai mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam presentasi. Beberapa peralatan umum yang dibutuhkan adalah laptop, proyektor, dan LCD. Selain itu, persiapkan pula alat peraga pendukung presentasi jika memang diperlukan. Ketujuh, melakukan latihan. Tak kalah tahap lainnya, presenter juga perlu melakukan latihan sebelum presentasi. Latihan dapat dilakukan dengan meminta bantuan teman untuk mendengarkan presentasi. Selain itu, biarkan teman memberikan tanggapan atau saran. Jika ternyata masih ada beberapa hal yang kurang, maka presenter dapat memperbaikinya sebelum presentasi berlangsung. Dengan melakukan pelatihan, presenter dapat mengetahui apakah dirinya sudah menguasai materi presentasi atau belum. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah presentasi yang baik. Yang pertama, menguasai audiens. Hal yang paling utama agar presentasi menjadi efektif yaitu kita mampu menguasai audiens. Adapun hal yang harus dilakukan untuk menarik audiens agar terfokus terhadap apa yang kita bicarakan adalah dengan memberikan suatu pertanyaan semacam diskusi, memberikan tayangan video yang nantinya akan menarik hati bagi audiens, ataupun juga bisa dilakukan dengan
mereka dalam mengikuti presentasi yang kita lakukan. Jangan buat audiens merasa bosan dengan presentasi yang sedang kita lakukan. Saat maju ke depan, banyak orang. Pastikan tujuan kita pertama di sana adalah untuk menggiring para audiens masuk ke dalam pokok pembahasan yang kita sampaikan dalam presentasi. Hal yang paling utama agar presentasi menjadi efektif yaitu kita mampu menguasai audiens. Pada intinya, ketika kita melakukan presentasi, ada baiknya kita bisa membawa audiens ke sebuah zona nyaman mereka dalam mengikuti presentasi yang kita lakukan. Jangan membuat audiens merasa bosan dengan presentasi yang sedang kita lakukan. Saat maju di depan banyak orang, pastikan tujuan kita pertama di sana adalah untuk menggiring para audiens masuk ke dalam pokok pembahasan yang akan kita sampaikan dalam presentasi. Kedua, melatih kemampuan berbicara. Kita bisa mengambil beberapa contoh para presentator hebat yang mana ketika tampil di depan audiens, mereka selalu bisa memberikan presentasi yang terbaik dengan karakter khas milik mereka sendiri. Oleh karena itu, asah kemampuan berbicara dan penggunaan bahasa tubuh. Ketiga, hindari berbicara sambil melihat slide. Tingkat keprofesionalan presentator dilihat dari bagaimana mereka bisa berbicara di depan audiens dengan menatap matanya, tanpa sedikit pun melihat slide yang terpampang di layar. Untuk itu, hindari berbicara sambil melihat slide ya ketika maju presentasi di depan agar tidak mengganggu audiensmu. Mempersiapkan materi secara matang. Persiapan materi yang benar-benar siap akan memudahkan kita untuk melakukan presentasi yang baik dan efektif. Persiapan materi juga berpengaruh pada penampilan sajian data yang akan disampaikan kepada audiens. Seorang profesional dapat terlihat ketika kesiapan materi yang akan disampaikan tersusun rapi. Nah, sekarang yang terakhir, hal yang paling harus dihindari saat presentasi akan saya jelaskan beberapa di antaranya, yaitu 1. Bercanda bukan pada waktunya. Beruntung bagi kamu yang memiliki jiwa humoris, karena orang Indonesia yang notabene-nya menyukai humor pasti memiliki kesan positif terhadap orang-orang yang humoris. Tapi terkadang ada beberapa orang yang bercanda di saat yang tidak tepat. Ini yang perlu dihindari. Intinya, pintar-pintarlah melihat situasi. Kedua, hanya melihat pada orang atau sisi tertentu. Semua yang hadir dalam presentasimu, meskipun yang duduk di pojokan, itu sama-sama audiens yang harus kamu perhatikan. Hindari melihat hanya pada satu sisi. Buat semua yang hadir merasa kehadirannya dihargai. Ketiga, menyela tanggapan audiens. Demokrasi berpendapat harus selalu diterapkan. Setiap orang memiliki opini masing-masing yang perlu kita dengarkan. Biarkan audiens ini menyampaikan opininya sampai akhir. Tempatkan diri sebagai orang tersebut. Apakah kamu nyaman jika kamu belum selesai menyampaikan opini, tapi ada orang yang memotong kemudian salah kaprah? Keempat, melebihi batas waktu presentasi. Hindari sekali hal ini. Orang mungkin memiliki hal lain untuk dilakukan setelah presentasi Anda selesai. Hargai waktu hidup mereka. Toh bukan tidak mungkin presentasi kamu dinilai tidak penting dan menghabiskan waktu mereka saja. Baiklah, itulah tadi cara-cara presentasi yang baik. Sekian dari saya, semoga membantu Anda dengan apa yang saya jelaskan.